Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name is Sony Setiawan. I'm from class B1 2021. In this video, I will present about human resource training and development. Yaitu di sini saya akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Refers to the strategic process from which organization invest in the growth and improvement of their employee skills, knowledge, and abilities. This process ensures that employees are equipped to meet current job demand and prepare for future challenges, contributing to overall organizational success. Di dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Training and Development mengacu pada proses strategis di mana organisasi berinvestasi dalam peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seorang karyawan. Proses ini memastikan bahwa karyawan siap untuk mematuhi atau memenuhi tuntunan pekerjaan saat ini dan bersiap menghadapi tantangan di masa depan, sehingga berkontribusi pada kesuksesan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Here's a breakdown. The first is training. Berikut adalah beberapa penjelasan yang bisa diikuti atau beberapa pelatihan yang harus disiapkan untuk karyawan dalam mengembangkan skill sumber daya manusianya. Yang pertama, mengikuti pelatihan-pelatihan. Pelatihan ini bisa berfokus pada membekali karyawan dengan keterampilan atau pengetahuan khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Pelatihan biasanya bersifat jangka pendek dan berorientasi pada peningkatan kinerja langsung. Berikut beberapa jenis pelatihan yang dapat diikuti oleh karyawan. The first is on the job training, learning while performing tasks. Yaitu pertama, pelatihan di tempat kerja atau secara langsung, yaitu belajar sambil melaksanakan tugas mereka. And the second is workshop and seminars, occurs often interactive learning sessions. Yang kedua yaitu loka karya dan seminar, yaitu sesi pembelajaran yang terfokus dan interaktif yang bisa diikuti oleh karyawan dalam mengembangkan skill mereka. And the third is e-learning, digital or virtual training platforms, yaitu pembelajaran secara online, yaitu bisa menggunakan berbagai platform pelatihan digital atau virtual. Adapun tujuan dalam pelatihan ini yaitu mengisi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan kinerja yang terkait dengan pekerjaan. Next, development. Kemudian yang kedua ada pengembangan atau development. Pengembangan ini adalah proses yang lebih luas dan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan potensi karyawan serta mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab di masa depan. Ini melibatkan perencanaan karir, bimbingan, pengembangan kepemimpinan, dan aktivitas lain yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Adapun tujuan dari development itu
Development itu sendiri adalah untuk mempersiapkan karyawan untuk peran yang lebih tinggi dan kesuksesan karir jangka panjang. Next, the third is importance of training and development, atau pentingnya pelatihan dan pengembangan. Di sini ada beberapa penjelasan tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan. Di antaranya improve performance. Well-trained employees are more productive, efficient, and capable of achieving organizational goals. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Karyawan yang terlatih dengan baik lebih produktif, efisien, dan mampu mencapai tujuan organisasi. And the second is increase employee satisfaction. Offering development opportunities boosts moral and makes employees feel valued. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan karyawan, yaitu menyediakan kesempatan pengembangan, meningkatkan semangat kerja, dan membuat karyawan merasa dihargai. And the third is facilitates adaptation to change. Continuous training helps employees stay updated on industry trends, new technologies, and evolving job requirements. Yang ketiga yaitu memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Pelatihan yang berkesinambungan membantu karyawan tetap terbarui dengan tren industri, teknologi baru, dan perubahan tuntutan pekerjaan. And the fourth is enhanced retention. Organizations that invest in their employees tend to have lower turnover rates because employees are more likely to stay with companies that support their growth. Yang keempat yaitu meningkatkan retensi. Organisasi yang berinvestasi pada karyawan cenderung memiliki tingkat turnover yang lebih rendah karena karyawan lebih mungkin bertahan di perusahaan yang mendukung pertumbuhan mereka. And then ada juga yang namanya challenges in training and development, atau tantangan dalam pelatihan dan pengembangan SDM, sumber daya manusia. Di antaranya cost. Implementing comprehensive programs requires a significant investment. Yang pertama di antaranya biaya. Biaya ini yaitu menerapkan program pelatihan yang komprehensif memerlukan investasi yang signifikan. Dan itu biasanya menjadi tantangan bagi sebuah perusahaan atau organisasi. And then the second is engagement. Keeping employees motivated and ensuring they participate actively in training can be difficult. Yang kedua, keterlibatan. Memotivasi karyawan dan memastikan mereka berpartisipasi aktif dalam pelatihan bisa menjadi sebuah tantangan bagi mereka atau bagi perusahaan atau organisasi. And then the third is measuring effectiveness. It can be challenging to directly link training programs to business performance improvements. And then terakhir yaitu mengukur efektivitas. Sulit untuk secara langsung menghubungkan program pelatihan dengan peningkatan kinerja bisnis. So, jadi singkatnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan fungsi penting dari human resource yang mendukung pertumbuhan karyawan, mencapai tujuan organisasi, dan mempersiapkan tenaga kerja untuk tantangan di masa depan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai human resource training and development. Jadi
ada beberapa hal yang harus dilakukan sebuah perusahaan atau organisasi dalam mengembangkan atau meningkatkan kualitas SDM di perusahaan atau organisasi tersebut. Di antaranya tadi ada training, pelatihan untuk karyawan, and development dan pengembangan skill bagi karyawan. Tetapi di samping itu ada juga yang namanya tantangan dan manfaat dari pelatihan dan pengembangan tersebut. That's all from me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.